jika dia pajak tetap, fungsi penawaran misal seperti ini. QS sama dengan 4/3 P dikurang 14/3. Ini dimodifikasi menjadi bentuk seperti ini. Mengapa dimodifikasi dari bentuk Q menjadi bentuk P? Karena pajak itu mempengaruhi biaya produksi. Biaya produksi itu ditunjukkan oleh harga atau dicerminkan oleh harga. Jika ada pajak, maka ditambahkan di sini yang 3 ini adalah pajak tetap. Sekarang masuk pajak persentase. Sama fungsi penawaran seperti ini. Harus dimodifikasi menjadi bentuk P. Kembali saya ulangi di sini, mengapa bentuk Q ini kita modifikasi menjadi bentuk P seperti ini? Karena pajak itu menambah biaya produksi, tidak menambah jumlah barang yang diproduksi. Sementara P ini menunjukkan komponen biaya produksi, maka pajak itu ditambahkan setelah fungsi penawaran bentuk Q dimodifikasi menjadi bentuk P seperti ini. Perbedaan jika dia pajak tetap, tinggal ditambahkan jumlah pajak tetap Rp3. Tapi jika dia pajak persentase di sini, maka ditambahkan di sini pajak persentase. Maka di sini dibuat persentase dari harga. Karena pajak persentase itu dasarnya itu dari harga. Misal harga Rp5.000. 10% dari harga. Berarti 10% dari 5.000. Maka di sini persentase dikali P. Maka dengan demikian, contoh, fungsi permintaan yang ini, fungsi penawaran ini. Penawaran 4/3 P dikurang 14/3 harus dirubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, ini sudah ada kemarin. Ya, P sama dengan 14/4 tambah 3QS/4. Kemudian ditambahkan dia pajak persentase. Harga sebelum pajak. Ini. Pak, mengapa dibuat di sini P0? Nah, ini untuk menunjukkan karena pajak persentase itu dari harga. Ini fungsi penawaran. Kita modifikasi menjadi bentuk P. Dapat seperti ini. 14/4 tambah 3 QS/4. Inilah bentuk P sebelum ada pajak. Jika ada pajak persentase, karena pajak persentase itu dari harga sebelumnya, maka ini kita simbolkan menjadi P0. Sehingga ini dibuat menjadi P0, menjadi seperti ini. Inilah harga sebelum pajak. Jika ada pajak, harga setelah pajak 30% misal, maka dibuat di sini 30% dari P0 dari sini. Nah, maka harga setelah pajak itu adalah harga sebelum pajak tambah persentase pajak. Misal, harga mula-mula 500 sebelum ada pajak. Kemudian pajak 50%. Berarti 50%, 50/100 dari 500. Berarti 500 ditambah 250. 250 ini berarti persentase dari sini kan? Maka ini sebagai P0, ini sebagai 50% dari P0. 50% dari P0 adalah 250. Itulah persamaan setelah pajak. Maka dengan demikian, P0 ditambah 30% menjadi 0,3 P0. Sehingga harga setelah pajak sama dengan 1,3 P0. Karena P0 ini adalah 1, ini tambah 0,3 menjadi harga setelah pajak 1,3 P0.
Setelah dapat bentuk nilai P setelah pajak 1,3 P0, maka kita ganti P0 ini. Ganti P0 ini dengan ini, maka dapat seperti ini. Kemudian tinggal kita kalikan 1,3 dikali 14 per 4. Maka didapat PT itu atau harga setelah pajak itu 18,2 dibagi 4 ini, 1,3 dikali 3 dapat ini. Nah, inilah harga setelah ada pajak. Nah, sekarang harga itu atau yang ini harus dikembalikan ke fungsi awal biar dalam bentuk QS. Maka 18,2 per 4 ini pindah ke sebelah kiri menjadi minus. Maka tinggal ini di sebelah kanan. Nah, maka dengan demikian kita kalikan 4. Mengapa dikalikan 4? Ini hanya untuk mempermudah. Jika dikali 4 semua ini ya, kita kali 4. Ini dikali 4 menjadi 4 PT. Ini dikali 4 menjadi 18,2. Ini dikali 4 menjadi 3,9 QS. Nah, ini hanya untuk mempermudah. Mengapa bukan dikali 5? Karena penyebutnya di sini 4. Maka dengan demikian, QS itu sama dengan ya 4 dibagi 3,9. Karena ini pindah ke sebelah kiri menjadi 1/3,9, maka 4 per 3,9 PT dikurang 18,2 per 3,9. Inilah fungsi penawaran setelah pajak. Ini menjadi 4 dibagi 3,9 1,03. 18,2 dibagi 3,9 4,67. Inilah fungsi penawaran setelah pajak. Setelah pajak 30%, sementara fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sebelum dan sesudah pajak. Fungsi penawaran sudah diketahui, fungsi permintaan sudah diketahui. Maka keseimbangan Anda sudah paham ini ya. Sekarang kita kurva permintaan penawaran setelah pajak atau ME setelah pajak. ME terjadi pada waktu QD sama dengan QS. Fungsi permintaan sebelum sudah pajak sama ini, fungsi penawaran ini setelah pajak. Ini dapat ini. Maka disederhanakan 18,23 per 3,9 pindah ke sebelah kiri menjadi positif, min 4 per 3 P pindah ke kanan menjadi positif. Nah, jadi ini sudah dapat seperti ini. Maka langkah berikutnya kita samakan penyebut dengan cara mengalihkan 3 dikali 3,9. Kita kalikan ini dapat 11,7. Hanya untuk mempermudah menyamakan penyebut ya. Jadi kita kalikan ini 11,7 kalikan 11,7 ini ya, hanya untuk menyamakan penyebut ini karena ini dikali ini adalah 11,7. Maka 38 dikali 3,9 ini, kemudian per 3 dikali 3,9 ditambah ini tambah 3 dikali 18,2 atau 18,2 dikali 3. Jadi maaf ya. Ini dikali ini. Kemudian ini dikali ini. Ini dikali ini adalah 38 dikali 3,9 per 3 dikali 3,9, penyebutnya sama. Kemudian ini dikali ini, 3 dikali 18,2 per 3,9 dikali 3. Nah, ini hanya untuk menyamakan penyebut. Sama dengan 4P dikali 3. Ini 3,9 dikali 3 ini. Kemudian 3,9 dikali 4P. 4P dikali 3,9 ini dibagi 3,9 dikali 3 ini. Nah,
Jadi di sini semua penyebut sudah sama, ya, sudah sama. Maka dengan demikian penyebutnya ini 11,7. Ini dikali ini 148,2 per 11,7. Ini dikali ini 54,6 per 11,7 sama dengan 4P dikali 3 12P per 11,7, 4P dikali 3,9 15,6P per 11,7. Nah, setelah seperti ini lebih gampang karena penyebutnya semua sudah sama, ya. Penyebut semua sudah sama, ini semua sudah sama. Maka dengan demikian menjadi ini ditambah ini menjadi 202,8, ya, 202,8. 12P tambah 15,6P 27,6P. Maka dengan demikian P sama dengan 7,35. Artinya di sini harga setelah keseimbangan, maaf, artinya di sini harga pada keseimbangan setelah ada pajak 30% 7,35. Dan berapa yang diminta oleh konsumen dan dijual oleh produsen, kita tinggal mengganti harga yang 7,35 ke fungsi permintaan ini, maka didapat jumlah barang yang diminta itu menjadi 2,87. Dan berapa jumlah barang yang ditawarkan pada waktu keseimbangan setelah ada pajak, diganti P di sini 7,35 menjadi ini, maka jumlah barang yang ditawarkan 2,87 sehingga keseimbangan setelah pajak jumlah kuantiti 2,87, harga 7,35. Inilah keseimbangan setelah pajak persentase 30%. Maka jika kita gambar sebelum dan setelah pajak, ini Anda sudah paham gambar sebelum ada pajak, ya, sudah paham. Ini. Nah, ini fungsi penawaran setelah ada pajak. Pajak QS sama dengan 1,03 PT dikurang 4,67. Menggambar ini, ya, jika QS ini sama dengan 0, ini 0, ya, ini 0, ini 0. Berarti Q sama dengan 0. Ini 0, maka min 4,67 pindah ke kiri, ini sama dengan 1,03 PT, sehingga PT sama dengan 4,63. Artinya di sini, ya, pada waktu kuantiti ini sama dengan 0, maka fungsi penawaran ini akan memotong sumbu P pada titik P 4,53 di sini, dapat satu titik, ya, dapat satu titik. Kemudian tadi untuk Q sama dengan 0 sudah, sekarang untuk P sama dengan 0, ya. Jika P sama dengan 0 ini, Anda berikan ini P0. Ya, saya ulangi. Anda berikan ini P0. Tadi untuk Q 0 udah. Sekarang P0. Jika ini 0, maka QS sama dengan min 4,67, yaitu ini. Dapat satu titik di sini, dapat satu titik di sini, Anda hubungkan. Inilah kurva penawaran QS sama dengan 1,03 PT dikurang 4,67 dengan harga sebesar 7,35 dan jumlah barang sebesar 2,87. Anda sudah bisa mencari titik ini di sini. Maka pajak yang ditanggung konsumen adalah yang ini, yang ditanggung produsen yang di sini. Inilah inilah perbedaan pajak persentase sama pajak tetap dari segi kurva. Jika dia pajak persentase, sebelum dan sesudah pajak, kurvanya tidak sejajar karena koefisien yang berbeda. Jika dia pajak tetap, kedua kurva ini sejajar. Sekian dan terima